Halo pemirsa Jawa Pos TV, apa kabar? Saya Dista Nugraha bersama Anda dalam Bincang-Bincang. Setiap orang pemirsa tentu ingin memiliki aset, baik itu berupa rumah atau mungkin kalau masih belum bisa beli rumah, biasanya akan memiliki atau berniat untuk memiliki aset berupa sebidang tanah. Namun faktanya pemirsa, belakangan ada banyak kasus yang bermunculan terkait dengan tanah kafling fiktif atau bahkan sudah beli rumah tapi akhirnya tidak bisa dimiliki sertifikatnya dan berbagai macam kasus-kasus serupa. Ini yang juga mulai bermunculan tidak hanya di sekitaran Surabaya, Sidoarjo dan bahkan mungkin di tempat-tempat lain di sekitar Anda pemirsa. Atau juga bahkan Anda menjadi salah satu korban yang juga memiliki kesulitan bagaimana mendapatkan hak Anda terkait dengan aset-aset yang sebenarnya sudah Anda bayar bahkan sampai lunas. Kami akan bahas dalam Bincang-Bincang hari ini pemirsa, namun kami akan hadirkan tayangan yang berikut ini. Memiliki rumah pribadi menjadi impian setiap orang, apalagi dengan adanya iming-iming penawaran rumah maupun tanah dengan harga murah, seakan menjadi peluang bagi masyarakat untuk bisa membeli dan mencicil rumah yang menjadi impiannya. Namun keinginan ini pun justru banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan iming-iming kepada calon user. Bahkan mereka pun tak segan-segan melibatkan pejabat publik yang memiliki nama dan masa besar untuk media promosi mereka guna meyakinkan calon user. Tak salah jika para calon user ini pun tergiur dengan penawaran-penawaran yang diberikan oleh para pelaku yang secara resmi memiliki legalitas dan perusahaan dengan label PT dan notaris. Meski fenomena penjualan tanah kafling fiktif ini bukanlah hal baru di kalangan masyarakat dan kerap banyak korban penipuan, namun lagi-lagi dengan berdirinya perusahaan-perusahaan baru dengan label PT ditambah menggandeng sosok pejabat publik, menggoyahkan keraguan masyarakat untuk tidak lagi percaya dengan perusahaan yang menjual tanah kafling. Terakhir dalam uploadan media sosial Wakil Wali Kota Surabaya Bapak Armuji, ratusan warga Surabaya dan Sidoarjo yang menjadi korban tanah kafling fiktif ini mengadu atas apa yang dialaminya. Lantas bagaimanakah peran pemerintah dalam kasus-kasus indikasi penipuan berkedok penjualan tanah kafling dan bagaimana para developer ini dengan mudah melancarkan aksinya dengan membawa legalitas hukum? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya pemirsa, topik waspada tanah kafling fiktif menjadi topik obrolan kami dalam Bincang-Bincang kali ini. Dan tentu saja di studio, saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber saya yang sudah hadir di sini. Saya sapa terlebih dahulu Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji. Cak Ji, apa kabar? Abang baik. Sehat Cak Ji? Sehat, alhamdulillah. Masih terus menerima keluhan-keluhan masyarakat ini? Masih. Dan di sebelah Cak Ji ada Pak Agus Santoso, ini adalah korban pembelian tanah kafling fiktif. Pak Agus, apa kabar? Baik, masih terus memperjuangkan haknya ini ya? Pasti. Dan juga ditemani juga oleh Pak Rizky, sekretaris dari Re Jatim. Pak Rizky, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik. Nah, ini kalau ngomongin tentang properti tentu semua orang juga ingin memiliki aset, baik itu rumah maupun tanah. Tapi pada kenyataannya, di sini ada Pak Agus yang menjadi korban, di mana sudah membayar sebidang tanah kafling tapi tidak bisa mendapatkan haknya. Kami akan bahas pemirsa di segmen berikutnya, usai jeda kami akan kembali. Ya pemirsa, beberapa waktu belakang ini ada pemberitaan terkait dengan korban pembelian tanah kafling fiktif, termasuk yang ada di Sidoarjo. Saya bersama dengan salah satu korbannya, di sini ada Pak Agus Santoso. Pak Agus, mungkin bisa sedikit diceritakan secara singkat kronologis pembelian tanah kafling ya Pak Agus. Baik, yang berada di Pabean, Sidoarjo ini ya. Alas tipis tepatnya. Mulai kapan, bagaimana sistem pembayarannya, dan apa yang menjadi alasan pembelian tersebut?
Nah, Pak Agus mungkin bisa ceritakan. Oke, jadi dari bulan Juni 2022, saya mendapatkan flyer dari marketing Makmur Tentram Berprestasi. Saya tergiur dengan kaflingnya yang strategis, terutama itu, dan harganya lumayan terjangkau. Nah, setelah itu saya ketemu dengan marketingnya, menanyakan lokasinya di mana, diantarlah saya ke situ. Oh, ternyata strategis. Saya tanyalah, kapan ini bisa diuruk gitu. Katanya mungkin sekitar 3 bulan lagi, antara bulan Agustus gitu. Nah, dari situ aku oke lah, kalau bulan Agustus masih bisa lah untuk membangun rumah di tahun 2022, pikirku kan gitu. Nah, setelah itu saya dapat harga sekitar 131 sekian untuk sebidang ukuran? Sebidang ukuran 5x10. 5x10, 130-an juta? Iya, 130-an juta. Setelah itu saya UTJ ke developernya untuk nge-DP itu istilahnya. Setelah itu saya bayar cash ke rumah developernya. Cash? Cash, bayarnya cash, bukan transfer. Ada fotonya juga, ada buktinya juga. Setelah itu... Bukan cicil in-house juga? Bukan. Kalau saya alhamdulillah cash. Nah, setelah beberapa bulan saya tanyakan di Agustus gak ada pengurukan, katanya masih nunggu material. Nah, oke lah. Lalu aku tanyakan lagi, kok belum diuruk juga? Iya mas, ini masih ngurus surat-surat di desa, masih ada surat-surat yang belum lengkap. Alasannya gitu. Ya udah, aku tunggu lagi 1 tahun kemudian. Kok belum diuruk ya ini? Alasannya musim hujan. Tapi pada saat sudah setahun ada perubahan suasana di titik tersebut? Nggak ada. Tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Oke, lanjutannya? Nah, setelah itu ada pengurukan. Tapi cuma di depannya aja, nggak sampai ke belakang. Oke. Nah, setelah itu sampai tahun 2025 ini nggak ada kejelasan sama sekali. Nah, setelah saya telisik di tahun 2024 akhir, karena saya agak sedikit geram ya waktu itu, aku telisik ke kelurahan setempat, ke Sekdes. Kelurahan sangat welcome saat kita menanyakan akan hal tersebut, dan kelurahan menyatakan statementnya bahwa tanah tersebut itu masih atas nama hak waris, bukan developer tersebut. Begitu. Nah, setelah itu kelurahan juga menyatakan statement bahwa IJB yang dikeluarkan oleh developer itu palsu. Oke. Nah, saya kan masih ragu akan hal itu. Saya ngeceklah ke notaris di IJB tersebut. Di notarisnya itu di Ketintang atas nama Pak Perdana Prastia. Saya ngecek ke sana, alhamdulillah ketemu beliaunya langsung, diterima dengan baik. Dan beliau juga mengatakan, Mas, ini bukan produk saya tidak kenal dengan pengembang ini. Oke. Nah, dari situ saya mulai, kok ganjal gini ya rasanya. Iya. Jadi bahkan nama notarisnya pun juga dicatut begitu ya, untuk membuat sebuah dokumen palsu. Betul. Karena IJB itu Anda lihat begitu ya? Iya, betul. Nah, dan saat saya pengambilan IJB, harusnya IJB kan dibacakan oleh notaris ya, ditandatangani, ada saksi-saksi. Saat saya pengambilan IJB di kantornya developer itu, saya cuma disuruh ngambil aja, tanpa ada notarisnya di situ. Jadi udah barang jadi gitu ya? Barang jadi. Makanya saya bingung kok gini prosedurnya. Dari situ saya mulai janggal, kok ada developer modelan gini. Dan mulai resah dengan apa yang sudah dibayarkan. Betul. Karena sepertinya memang suram, tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan. Betul. Tapi itu sudah berselang 3 tahun berarti. 3 tahun. Tepat 3 tahun kali ini. Kabarnya juga developer ini masih terus menjual. Titik tersebut. Betul, masih mempromosikan. Oke. Dengan harga yang di bawah lagi sekarang. Berarti ada korban-korban lain juga. Tidak menutup kemungkinan akan seperti itu. Ada komunikasi mungkin Pak Agus dengan pihak pembeli yang lain mungkin? Sejauh ini? Sejauh ini belum ada sih, cuma kita sudah bergabung sama korban-korban yang lain. Oke, baik. Kasusnya nggak cuma dialami oleh Pak Agus saja, di beberapa titik yang lain juga bahkan disampaikan ke Wakil Wali Kota Surabaya, Caji, yang juga menerima beberapa keluhan. Caji dapat beberapa kasus serupa juga nih, boleh ceritakan Caji? Banyak sekali ya,
Terutama korban-korban itu yang ada di Surabaya dulu ya saya cerita. Itu khususnya tanah yang ada di Medokan Tambak. Medokan Tambak itu ratusan orang yang tertipu, bahkan sudah sampai 5-6 tahun. Mereka belum bisa mendapatkan haknya. Itu ada yang sudah sampai lunas, ada yang bayar kurang ya 2-3 kali pembayaran, dan itu mereka ini setiap tanya itu selalu ya muter-muter seperti itu. Di sana ada yang namanya Bisri, itu nama pengembangnya. Terus ada yang namanya Abu Amar, terus ada namanya Permadi. Nah, ini orang-orang Permadi kemarin sudah dijadikan tersangka ya. Terus yang Bisri itu barusan masuk juga, barusan keluar, kemarin kita panggil. Dan kita tanya, dia ada pengembangan mulai tahap 1 sampai tahap 8. Kita panggil lurahnya, ini benar dah surat-suratnya Bisri, yang ada cuma di tahap 5. Lainnya itu adalah lahan fiktif. Begitu juga yang Abu Amar. Abu Amar itu adalah tanah konservasi yang dijual belikan. Kalau tanah konservasi otomatis kan pemerintah kota tidak akan bisa mengeluarkan IMB-nya. Bangun boleh, tapi nanti kalau dibutuhkan ya mereka harus pindah, cuma diganti tanahnya saja, bangunannya akan hilang. Kita suruh bikin grup mereka-mereka ini. Grupnya Abu Amar sendiri berapa puluh orang, grupnya Bisri berapa ratus orang, dan yang kemarin itu ada 4 tempat yang di wilayah Sidoarjo. Dan itu yang saya terima adalah korban dari orang Surabaya semua. Ada yang mereka beli rumah, tapi sampai 5-6 tahun mereka juga belum pernah nerima rumahnya. Sampai mereka ditangkap Polda kemarin ya, waktu kita hearing, terus itu menjadi DPO langsung ditangkap aja sama Polda. Ada korban masalah penjualan sistem chassis. Chassis itu sistem lelang, di mana mereka juga menipu. Kantornya di Sidoarjo, tapi korbannya banyak orang Surabaya. Kita kerjasama dengan Bu Mimi waktu itu, dan ternyata aset yang mereka miliki setelah kita selidiki, korbannya itu hampir 10 miliar lebih. Ini yang aset mereka miliki ya cuma sekitar 3-2 miliar saja. Artinya teman-teman korban ini kita bikin grup sendiri-sendiri, selalu kita koordinasi, dan kita sediakan untuk lawyer untuk memproses secara hukum. Kalau tidak seperti itu ya tidak ada efek jerah. Bahkan yang sudah pernah dihukum kayak Bisri saja, dia ngomong saya dihukum lagi juga nggak apa-apa, kan ya repot seperti ini. Nah, padahal hukuman untuk efek jerah, tapi ternyata ya dia nantang, nggak ada jerahnya sama sekali. Bahkan menantang hukum. Nggak apa-apa, saya dihukum juga nggak ada masalah. Nanti kita lanjut lagi Cak Haji, Pak Agus dan juga Pak Rizky. Usai jeda pemirsa, kami akan perdalam lagi terkait dengan kondisi ini, di mana mungkin juga sebagian dari pemirsa juga pernah merasakan kondisi yang sama. Usai jeda kami kembali. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa masih membahas terkait dengan tanah kafling fiktif. Saya masih kembali ke Cak Haji lagi sebagai Wakil Wali Kota Surabaya. Memang ternyata kasusnya kebanyakan mereka ini membeli aset atau tanah di Sidoarjo ya, Cak Haji. Sidoarjo ini warga Surabaya pemirsa, karena memang kebanyakan warga ini membeli aset memang sudah di area-area di luar Surabaya, termasuk Sidoarjo menjadi salah satu yang favorit. Cak Haji tadi sempat menyebut nama-nama personel-personilnya, nama-nama orang-orangnya. Ini mereka ini membuat PT atau gimana nih Cak Haji sebenarnya? Membuatnya PT, tapi nggak tahu PT itu tergabung dalam satu asosiasi, misalkan ada di RE atau enggak ya, PT-PT-an mungkin ya, PT-PT-an. Dan saya bilang kalau kita mau ke tempat PT-nya, kantornya pindah-pindah. Nah ini kan meragukan, kantornya pindah-pindah, dan kalau ditagih itu orangnya selalu menghilang. Tidak ada di tempat. Ini yang korban sudah puluhan tahun ya, sudah puluhan tahun. Bahkan mereka ada yang sempat sudah meninggal dunia. Kan kasihan, kita melihat orang-orang seperti ini kasihan, makanya kita selalu membuka dan selalu viral ya, apa yang saya tangani selalu viral, dan kita kejar terus, kita tuntaskan terus. Dan apa yang harusnya kita lakukan, kadang-kala itu orang itu kan repotnya itu tadi, saya sudah tidak punya apa-apa, mau dilaporkan silakan.
ini kan juga agak repot. Ya. Baik, saya ke Pak Rizky. Pak Rizky melihat fenomena yang ada, termasuk yang diceritakan oleh Pak Agus tadi. Pak Rizky sebenarnya melihat ya kondisi seperti ini fenomena seperti apa Pak Ray memandangnya? Karena kan masyarakat ini punya aset, beli tanah, beli rumah ini kan impian dan tentu bukan uang sedikit begitu. Tapi kenyataannya kasus-kasus penipuan seperti ini terus terjadi Pak. Ya, kalau khususnya terkait tanah Mas Dita, sebetulnya kan peraturannya bahwa developer itu tidak boleh menjual tanah. Harus berikut dengan bangunan. Dan itu rentetan peraturannya sudah ditata oleh pemerintah. Artinya harus ada sertifikatnya, baru bisa ngurus site plan. Kalau sekarang di awal ada OSS, ada PKKPR secara online. Kemudian nanti harus mengurus PBG. Kemudian kalau kerjasama dengan RE itu, bergabung dengan RE itu harus menunjukkan legalitasnya. Nanti kemudian untuk perbankan KPR-nya. Sehingga yang memang menjadi rawan dan itu dalam tanda kutip susah untuk kita cegah adalah jual beli kafling ini. Karena sebetulnya dari BPN itu maksimal satu orang itu boleh memecah itu hanya 4 kafling seingat saya. Jadi nggak mungkin ada komplek perkaflingan yang dengan jumlah persil banyak ini bisa dijual begitu. Betul, oleh seorang, dan atau oleh sebuah PT gitu misalnya. Kalau dalam sebuah PT di sertifikatnya tertulis harus berikut dengan bangunan, tidak boleh hanya tanah pekarangan saja, sehingga jual belinya kalau di notaris hanya berupa tanah, notarisnya tidak mungkin menjalankan, kecuali kalau dari tadi cerita beliau kan IJB-nya hanya diberi begitu saja, tidak dibacakan, tidak ditantangankan, itu ya penipuan juga terkait IJB-nya. Bahkan nama notarisnya pun juga sepertinya dicatut gitu ya, ada indikasi seperti itu. Begitu. Jadi sekali kalau misalnya PT itu menjual, itu tidak mungkin karena harus ada bangunannya ya Pak Rizky. Harus dengan bangunan. Sementara kalau ada seseorang yang memang menjual tanah warisnya, misalnya itu pun kalau dipecah hanya bisa sampai maksimal setahu saya sih 4, seingat saya. Jadi nggak mungkin sampai satu komplek itu ke tanah kafling. Nah itu harus hati-hati betul masyarakat. Memang kekurangan kita kan edukasi terhadap masyarakat. Hati-hati dalam jual beli apapun termasuk properti. Saya kembali ke Pak Agus. Pak Agus pada saat itu dengan flyer yang diterima, dengan lokasi yang strategis dan menarik, harga mungkin juga bisa dibilang ya masih mirip-mirip dengan harga pasar. Apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan? Karena kan beli ini harus ada kepercayaan begitu ya. Apa membuat jadi percaya sekali sebagai konsumer pada saat itu? Betul, karena owner dari developer ini itu adalah anggota partai. Seseorang ini yang memang owner dari yang jual ini ya? Betul. Gitu? Itu ada kaitannya dengan partai. Iya. Seolah itu jadi kayak valid gitu ya? Betul. Gitu ya. Lebih terpercaya. Betul. Akhirnya. Tapi apa memang ada unsur persuasif bawa nama besar misalnya kayak gitu, bahwa ini tanah pasti bisa jadi tanah kafling milik pembeli misalnya seperti itu? Sebenarnya nggak menjamin juga sih kalau gitu. Cuma kan kalau di dalam pasaran gitu, ownernya yang dalam tanda kutip ada nama partai di situ, saya agak sedikit percaya gitu ke depannya. Ya masyarakat awam ya. Betul. Bagus ya. Karena sebelumnya dia juga nyalek juga sih. Caleg itu kan berarti tahun 2024 ya. Betul. Sementara ini kejadian ini mulai dari tahun 2022. Jadi sebenarnya rasa percaya bahwa ini yang dibeli ini legal itu semakin tinggi. Semakin gitu, tinggi, betul. Oke. Dari kondisi seperti ini, Cak Haji yang juga mungkin bertemu dengan korban-korban lainnya, apa yang membuat mereka percaya untuk membeli aset ini, Cak Haji? Jadi mereka itu mendapat tawaran atau promosi dari Facebook kebanyakan. Jadi dari media sosial. Sekali lagi, apa yang ditawarkan di media sosial itu harganya cukup menarik dan cukup benar-benar menjadi suatu peminat para korban ini. Harganya di bawah pasar. Artinya kalau misalkan pasar itu 50, mereka menjualnya 25. Nah, ini kan nggak masuk akal. Sangat nggak masuk akal. Karena apa? Karena seringkali saya sampaikan kepada korban-korban ini sama media sosial saya, janganlah percaya dengan dimana promosi-promosi terutama yang melalui Facebook ya, karena Facebook itu kan komunitasnya orang yang di atas 40 tahun ke atas. Itu mereka tahu begitu ada tawaran, ada ajakan seperti itu, mereka langsung respon. Nah, dengan seperti itu
nggak tahu dan sadar atau tidak, mereka setelah ketemu para yang punya lahan atau yang punya rumah ini atau yang marketingnya, mereka tertarik membayar DP, ya, terus menyicil sampai melunasi. Nah, dengan iming-iming kalau terlambat mereka didenda. Tapi kalau perusahaan mereka terlambat tidak menyerahkan daripada apa yang menjadi haknya para korban, mereka janjinya akan diberi kompensasi setiap bulannya sekian. Ini yang harus diwaspadai betul. Makanya para korban ini selalu saya tanya, sekarang ini kondisi kita kan selalu datangkan para yang punya ini ya, punya rumah maupun yang punya kaplingan. Sekarang uangnya itu kemana? Uang yang dari sekian ratus korban itu uangnya kemana? Ya untuk operasional gimana? Wong tanah aja nggak jelas, atau bangunannya setengah mainan, dan ini belum apa-apa segala macam. Ya tanya muter-muter. Nah, sudah kalau seperti itu, orang para korban ini minta refund, uangnya kembali yang penting. Nggak peduli mereka itu uangnya dikasih bunga atau tidak, yang penting uangnya kembali. Nah, mereka juga nggak bisa janjikan kira-kira kalau mengembalikan asetmu apa. Asetnya aset itu yang dijual belikan. Uang aset bermasalah kok dijual belikan. Ini yang harus kita teliti. Ini yang harus kita pedomi secara bersama-sama supaya penipuan-penipuan seperti ini jangan terulang kembali. Jadi pesan saya yang banyak ini memang di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang paling banyak. Korbannya yang paling banyak orang Surabaya yang membeli di sana, begitu ya. Kalau di Surabaya yang paling banyak ada di daerah Medokan. Di daerah Medokan ini paling banyak tanah-tanah yang seperti ini dan bermasalah. Di sana itu sudah konservasi, mereka mau mengapling dan tentunya ya tidak bisa dibikin apa-apa. Ya, ini yang memang menjadi harus catatan ya pemirsa, karena memang ketika menawarkan harga murah, konsumen secara manusiawi tentu akan mencoba untuk cepat-cepat mendapatkan, karena kalau enggak bisa lewat dan akhirnya nggak dapat gitu. Tapi di sisi lain ternyata itu justru celah yang akhirnya berujung pada penipuan-penipuan seperti itu. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan segera kembali. Tetap berhati-hati pemirsa ketika Anda akan melakukan transaksi keuangan, pembelian aset, baik itu tanah, kafling, atau bahkan properti seperti rumah. Karena tentu ini bukan harga yang murah, uang yang akan Anda keluarkan pun juga bukan uang kecil. Tapi di sisi lain, banyak tahap yang harus menjadi perhatian supaya Anda tidak menjadi korban penipuan dari penjualan tanah kafling ataupun rumah-rumah yang memang dikatakan fiktif. Saya kembali ke Pak Agus dengan proses yang ada, lalu sekarang masih melihat bahkan titik itu masih ada penjualan. Apa yang Pak Agus lihat sebenarnya di lokasi saat ini? Kalau saat ini sih masih adem aja masa sih di sana. Masih nggak ada aktivitas sama lagi. Apa yang membuat Pak Agus yakin bahwa mereka bahkan masih berani menjual gitu? Nah itu yang jadi pertanyaan saya. Kok bisa tanah ini kan masih dalam tanda kutip bukan milik mereka. Kok bisa dijual gitu loh? Maksud saya apa? Masih ada flyer kah? Masih ada marketing? Masih ada promosinya di developer di status WA terutama. Masih aktif? Masih aktif. Untuk menjual titik untuk tersebut? Menjual dengan harga yang lebih murah lagi tentunya. Padahal Mas Agus 2022 sudah membeli dengan harga tunai. 100, ya betul, 130 sekian. Sekarang dijual dengan harga 100 juta aja. Akan lebih banyak lagi korban kalau begini caranya ya. Yang ada biasanya logisnya itu tanah harganya naik begitu ya. Betul. Ini malah turun gitu. Tapi masih berani, berarti masih ada terlihat tenda seperti dalam tayangan itu? Masih. Ada tenda seolah-olah tanah itu memang sedang dijual? Betul, gitu. masih ada di sana. Ini relate ya Cak Ji, berarti dengan yang Cak Ji bilang bahwa mereka yang bermasalah siap untuk dipenjara dan nggak akan mengembalikan uang gitu ya Cak Ji? Siap, mereka ini. Artinya mereka pasang badan. Pelaku-pelaku ini ya? Pelaku-pelaku ini pasang badan. Ya, yang lebih kasihan lagi ini kan para korban. Gimana? Ya saya bilang, ya sudah kita bekerja sama dengan pihak-pihak kepolisian, ya kita laporkan, segera pihak kepolisian memproses, bila perlu jadikan DPO. Kalau udah seperti itu, mereka nanti ya semua kalau laporannya banyak kan, artinya kalau sudah diproses di kepolisian, kalau mereka mungkin masih
menyembunyikan asetnya. Ini kan tidak menghilangkan dari apa yang mereka miliki, karena mereka punya bukti komplit. Baik itu pembayaran, baik itu melalui transfer, atau kwitansi-kwitansi yang bermaterai dan segala macam. Dia punya semua komplit lah. Ini sudah menjadi jerat hukum. Mereka ini, saya ngomong, mereka ini bukan cuma berbohong, tapi mereka ini nipu. Kalau berbohong itu kan mereka memberikan satu harapan, tapi mereka seolah-olah nipu. Tapi ini nipu orang yang faktanya apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka promosikan, ini tidak ada dan tidak terrealisasi pada saat jatuh tempo, tidak bisa memberikan kepada para korban. Jadi bukan salah strategi bisnis atau apa, bukan. Ini niatan. Memang fiktif dari awal. Niatan sejak awal mereka melakukan seperti itu. Ini yang perlu Bapak Ibu sekalian, baik itu wilayah yang di Surabaya maupun di wilayah Sidoarjo, hati-hati, sangat hati-hati. Jangan percaya dengan adanya promosi yang melalui media sosial maupun flyer-flyer yang tadi disebutkan. Cek dulu, benar-benar kayak tanah ini. Tanah bermasalah atau enggak? Itu. Saya ke Pak Rizky nih, Pak Rizky, untuk masyarakat begitu ya, apa sih cek dan recheck yang harus dilakukan? Karena kadang-kadang bahkan yang KPR pun yang notabene dengan sudah melibatkan bank yang juga sudah sangat established pun juga bisa bermasalah. Sebenarnya sebagai konsumen, apa yang harus diperhatikan ketika akan membeli tanah ataupun rumah bahkan? Baik, kalau tanah memang sebaiknya jangan, karena banyak permasalahannya dengan orang awam membeli tanah. Pertama, apakah peruntukannya memang boleh itu untuk rumah? Ada peruntukan untuk pertanian, ada peruntukan lain-lain. Di lokasi itu ya? Di lokasi tanah tersebut. Yang kedua, bagaimana dengan nanti jalannya, ROW-nya? Bagaimana dengan sempadannya? Boleh tidak dibangun rumah PBG kalau dulu istilahnya IMB-nya? Bagaimana dengan jaringan air, PLN, PBB-nya? Setelah terima rumahnya, setelah terima fasum, setelah sudah selesai terbangun semua, bagaimana pengelolaan PJU, pengelolaan jalan, sehingga akan sangat merugikan semua pihak apabila penjualan tanah kafling ini terus, baik pemerintah juga tidak mendapatkan PAD yang baik, dari warga juga kelanjutannya pada saat setelah AJB pun sudah selesai, balik nama antar penjual dan pembeli ini kan ada BPATB dan PBB yang cukup besar. Apakah itu pembeli sudah siap BPATB 5% kali harga pada saat AJB, bukan pada saat beli, di mana kemungkinan kenaikannya bisa sangat tinggi. Sedangkan kalau rumah itu lebih gampang, tinggal dilihat saja rumahnya sudah jadi belum, dari developer, track recordnya dari internet, kemudian kalau dari sertifikat bisa checking sertifikat di notaris, atau sekarang ada online itu ada sentuh tanahku, bisa dilihat ini sertifikat ini benar tidak posisinya di sini, dari map itu nomornya berapa, miliknya siapa, lebih mudah. Bagaimana terkait dengan pembayaran? Maksudnya kadang memang kita diminta tanda jadi terlebih dahulu, DP seperti itu, lalu pelunasan. Kapan ketemu notaris? Notaris itu harus bertemu, dibacakan pasal-pasal dan sebagainya. Seperti itu gimana Pak Rizky? Kalau di developer benar-benar itu dijelaskan semua di depan. Ada namanya price list, ada kemudian perjanjian surat pemesanan rumah. Kemudian nanti ke notaris dan ke kantornya itu sebelum pelunasan DP bisa tanya minta sertifikatnya, PPJB-nya, draftnya, kemudian PBG-nya seperti apa. Dan jika masyarakat awam mungkin takut, tapi sebetulnya itu adalah haknya mereka untuk menanyakan legalitas yang akan dibeli itu, mohon ditunjukkan. Dan di notaris pun itu juga akan mengecek semua, ini ya sertifikatnya, ini PBG-nya, itu jelas siapa penjualnya. Akan sangat mudah kalau benar-benar jual beli rumah dengan developer perumahan. Dan sekali lagi ketika memang tanah akan lebih sulit sebenarnya ya Pak untuk bisa, akan merugikan semua pihak. Akan ada peluang merugikan semua pihak itu, kecuali memang beli tanah satu orang jelas namanya sesuai dengan KTP, sertifikatnya, suratnya ada satu ke satu orang, itu akan jauh lebih aman kalau tanah gitu. Tapi itu kalau pun tanah notaris nanti akan membantu. Nah itu kondisinya. Tapi bahwa Pak Agus menjadi korban semua dengan proses, ada penawaran, ada pembayaran, bahkan ada bukti-buktinya juga ya Pak Agus ya. Nanti kami akan lanjutkan lagi pemirsa, usai jeda bincang-bincang kembali untuk Anda.
Masih di Bincang-Bincang, pemirsa, saya masih bersama dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, saya bersama dengan Sekretaris Rey Jatim Pak Rizky, dan juga sekarang saya bersama dengan Pak Cecep Muhammad Yasin sebagai salah satu pengacara dari korban tanah kafling fiktif. Sebelum saya ke Pak Cecep, saya ke Cak Ji dulu. Cak Ji, secara proses hukum dari keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan ke Cak Ji kan juga sudah ada yang menjadi tersangka. Iya. Prosesnya gimana Cak Ji ini? Ada yang sampai sudah jadi tersangka, berikutnya akan apa yang dilakukan Cak Ji? Ya, kalau mereka tetap kita mediasi tidak mau mengembalikan uang daripada korban, karena korban ini kan minta refund, karena sudah sekian puluh tahun mereka itu cuma janji-janji dan omong-omong doang. Mereka kita minta refund, ya mereka nggak sanggupnya berapa tahun? 2 tahun. Sudah dari dulu ngomongnya seperti itu, makanya korban itu sampai jerit-jerit, korban itu sampai histeris dan mencaci maki seperti itu karena mereka ini sudah bosan dengan janji-janjinya, makanya harus diselesaikan. Saya ngomong juga, sudahlah kita proses hukum aja, kita bersama dengan kepolisian, pihak-pihak aparat yang lainnya untuk segera memproses. Jangan lama prosesnya itu. Karena apa? Karena para korban ini sudah menunggu suatu keadilan yang cukup lama. Karena kalau tidak kita viralkan, tentunya mereka tidak punya efek jurah juga ya. Bukan berarti kita itu dengan sengaja, enggak, karena memang dari komen-komen yang ada itu mendukung langkah-langkah yang kita lakukan. Karena korban itu begitu tahu ada yang satu ketipu, ada yang satu mereka itu tidak bisa melakukan apa-apa dalam satu transaksi, tidak bisa menerima apa-apa, mereka makin banyak, dari situ makin banyak datang, makin banyak. Setiap hari Selasa itu halaman saya itu penuh, yang kebanyakan memang korban penipuan tanah kafling dan rumah. Ini selain Cak Ji yang dampingi, tentu pengacara juga harus mendampingi ya Cak Ji? Oh iya, di tempat saya juga ada, kita menyediakan pengacara gratis. Artinya jangan sampai mereka ini sudah tertimpa tangga, ya sudah menjadi korban, tertimpa tangga lagi, dan pengacara cuma mengambilkan manfaatnya saja. Itu ada yang seperti itu, makanya kita himbau, hati-hatilah. Karena masyarakat awam kadang-kadang juga memilih pengacara juga susah begitu ya Pak? Iya, kita kerjasama dengan Pradi juga, supaya saya ngomong, kamu itu kalau dimintai tolong harus amanah. Karena ini korban itu orang yang susah, kecuali kamu bertarung pengusaha sama pengusaha lain. Tapi ini korban penipuan dan korban yang sudah uangnya dedel-dual, sudah habis lah uangnya itu. Nah, ini harus ditolong. Oke. Kalau tadi saya berbicara dengan salah satu korban, Pak Agus, yang membeli tanah kafling di Sidoarjo. Sekarang saya bersama dengan Pak Cecep nih yang juga menangani kasus ini. Pak Cecep, korban ini sebenarnya punya bukti apa-apa saja yang bisa menguatkan bahwa mereka ini korban penipuan gitu Pak Cecep? Jadi mereka itu memiliki bukti kwitansi yang mereka memang diterima dari PT MTB. Dalam hal ini direkturnya adalah Kurniawan Yuda Susanto. Agak ke belakang dikit saya. PT MTB ini yang punya tanah kafling di tanah kafling di Alas Tipis, di dusun Alas Tipis, ke Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Ini perlu saya sebutkan. Saya kasih tahu supaya juga masyarakat tidak jadi korban. Jadi begini, saya salut sama pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Pak Armuji. Terus terang, ini beliau seperti ada kata-kata bukan slogan, tapi praktek, mengayomi dan melindungi. Kalau yang satunya hanya slogan aja saya lihat ya. Jadi masyarakat berkeluh kesah langsung ada penanganan. Ada langsung penanganan, dan ini keren. Tidak perlu pencitraan yang macam-macam, tapi praktek langsung mendengarkan. Jadi saya melihat apa yang disampaikan oleh Pak Armuji, tidak bermaksud saya memuji beliau ya, karena beliau pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini diwakili oleh Bapak Armuji itu mendengar, beliau langsung melihat dan langsung menyampaikan. Ini yang sesungguhnya ditunggu-tunggu oleh rakyat. Dan saya tidak melihat sampai saat ini adanya anggota DPR yang melakukan begitu. Harusnya dilakukan oleh anggota DPR, bukan oleh pejabat seperti Pak Armuji. Mohon maaf nih, karena pekerjaannya begitu banyak. Dan terus terang dalam hal tanah kafling ini kejadiannya ada di mana-mana Mas. Bukan hanya di Surabaya.
Dan korbannya mereka itu menjual tanah seperti katakanlah yang dilakukan oleh Kurniawan Agung Yuda ini dengan memakai bendera MTB-nya, PT itu sekarang murah membuatnya, tidak lebih dari 10 juta sudah jadi. Jadi mereka itu memasarkan tanah yang harganya di bawah standar. Coba bayangkan, saudara saya itu 2 tahun yang lalu membeli tanah di situ itu per meternya 4,5 juta, 1 meter. Tapi dalam fakta PT MTB Agung Kurniawan Yuda Susanto ini, direktur MTB ini menjualnya dengan harga 2,5 juta per meter. Dan tidak cash. Tidak cash, tidak tunai, tapi mengangsur. Siapa yang tidak tertarik? Dan masyarakat kita seperti ketahui semuanya serba banyak halu lah saat ini ya kan. Mereka berteriak juga tidak didengarkan oleh DPR. Mereka berbicara, mohon maaf nih, sampean melihat sendiri polisi. Ini saya yakin seperti ini kalau polisi segera melakukan penindakan, karena polisi ini ada Bimaspol, Mas. Bahwa diketahui bahwa di setiap desa ada Bimaspol. Dan ini seperti tidak berfungsi. Dan saya saat ini melihat dengan mata kepala saya tidak berfungsi. Yang fungsi itu tata kota Surabaya, diwakili oleh wali kota Surabaya. Dan ini saya berharap ini ditiru oleh seluruh masyarakat. Tidak perlu kita pencitraan ngasih ini, tapi seperti ini yang ditunggu oleh rakyat. Yang ditunggu oleh rakyat supaya mereka aman, supaya mereka terayomi. Karena terus terang saja, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan tindakan culas ini, sungguh kalau tidak segera ditindaklanjuti, ya kan, aparat terkait di situ dari tingkat kelurahan sampai kabupaten, Pemkab atau kota tidak segera rakyatnya yang akan jadi korban. Dan ini saat ini sudah diwakili oleh pemerintah kota seluruh Indonesia. Saya pikir diwakili oleh Pak Armuji. Diawali oleh Pak Armuji. Tidak memuji ini. Nyata Pak Armuji ngapunten. Saya wadahnya. Dan ini sebuah gebrakan yang bagus. Dan saat ini kita menunggu gerakan selanjutnya kalau sudah ada. Karena ini begitu, mereka itu begitu. Coba bayangkan, benar-benar fiktif. Dari awal mereka menjual itu bodong, saya bilang. Saya di pertemuan di desa Pabian, kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Alhamdulillah itu PLT-nya sangat bagus. PLT Kepala Desa Sedati, Kecamatan Pabian, Kabupaten Sidoarjo itu memberikan fasilitas, memediasi, dan langsung menyatakan bahwa di hadapan orang-orang bahwa ini tanah belum dikuasai, belum dimiliki oleh yang namanya PT MTB, yaitu belum dimiliki oleh saudara Kurniawan Yuda Susanto. Selesai sudah, berarti tanah fiktif. Jual tanah fiktif dengan ratusan korban. Dan tidak berhenti. Belum berhenti sampai belum berhenti. Coba kita, kalau Bapak ditanyakan sama ini ya, Ray ini tahu. Tanah 1 hektar itu untuk berapa rumah? Loh, kalau ini tidak berhenti sampai di sini berapa orang? Kalau sampai 300 orang mau dibagi di mana? Karena harus ada jalan, harus ada fasum dan sebagainya. Ini benar-benar penipuan. Makanya saya kemarin berteriak kepada Kapolresta Sidoarjo, mohon maaf nih Kapolresta Sidoarjo, dengan tidak mengurangi rasa hormat di daerah Jenengan, melalui ini ya, di daerah Jenengan saat ini banyak sekali khususnya yang saya ketahui saat ini yang dilakukan oleh saudara Kurniawan Yuda Susanto, di mana saya takutnya jenengan itu pekewuh karena apa? Dia salah satu pengurus partai politik, ini Partai Golkar, pengurus harian, wakil ketua yang saya dengar, wakil ketua dewan. Nah ini perlu wakil ketua DPD bukan dewan, wakil ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoarjo. Jangan pekewuh, tegakkan hukum karena ini sudah banyak. Jangan seperti saat ini terus terang aja Polres Sidoarjo, saya takutkan juga di Polresta Sidoarjo itu masalah laporan-laporan adanya penipuan itu ada yang sampai saya tuh alami sendiri nih ya, saya kawal sendiri. Seorang penipuan di Sidoarjo itu kasusnya sampai 3 tahun belum selesai. Masih penyelidikan, belum penyidikan. Nah ini sekarang jenengan ditunjukkan ada kepala daerah, wakil kepala daerah Kota Surabaya,
menunjukkan warganya, empati pada warganya yang menjadi korban, beliau menyampaikan, berani menyampaikan. Ayo jenengan yang menjadi penegak hukum, ya kan? Ayo lakukan supaya tidak ada banyak korban lagi. Baik. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kira-kira begitu. Mohon maaf nih. Bagaimanapun juga kita juga akan bersandar ke pihak-pihak yang berwajib ya di sini ya. Harus pihak berwajib harus cepat. Mereka punya Bimas Pol. Mereka punya polisi di daerahnya. Kalau nggak copot saja polisi itu. Karena harusnya yang paling tahu daerahnya di sana dalam skup yang paling kecil. Ya. Nanti saya masih punya segmen berikutnya pemirsa. Usai jeda kami kembali. Tetap berhati-hati pemirsa ketika Anda akan membeli aset tanah kafling atau rumah. Bisa jadi memang PT atau pengembang yang mengklaim tanah atau rumah itu ada, berniat jahat, bahkan fiktif dari awal. Bukan kesalahan strategi bisnis, bahkan tapi memang dari awal berniat untuk menipu. Nah ini yang menjadi sorotan gitu ya pemirsa, karena sudah banyak kasusnya. Di segmen terakhir saya ingin ke Pak Rizky terlebih dahulu. Pak Rizky mungkin juga sudah melihat kasus-kasus seperti ini. Bahkan mungkin ketika menyebut nama satu PT udah langsung tahu ini yang memang bermasalah dari awal. Ray sendiri punya langkah strategis apa Pak untuk bisa meredam ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk bisa membeli properti? Ya, jadi anggota kami periksa betul sertifikat, site plan, perizinan, PPG. Kemudian kita melakukan pelatihan dan yang terbaru kita melakukan sertifikasi ke profesional-profesional yang bekerja di PT developer tersebut. Ada 7 skema mulai dari pemasaran sampai dengan estate management. Itu semua dilakukan demi untuk membuat kepercayaan itu ada. Ini menjadi perusahaan yang terpercaya begitu ya Pak Rizky? Ya, tapi kita melakukannya kan masih internal Mas. Memang kita perbaiki dulu di internal anggota kami. Masyarakat bisakah mengecek, oh ini saya beli rencana beli tanah atau rencana beli rumah, ternyata memang dari developer yang anggota RE. Sebenarnya itu bisa dicek? Bisa, cuman saran saya pribadi, masyarakat sebaiknya menanyakan kopi sertifikatnya. Jadi benar-benar sertifikatnya sudah ada, belum. Kalau sudah split atas nama PT justru lebih lengkap. Sehingga masyarakat bisa tanya ke notaris nanti untuk checking di BPN. Dan itu butuh proses, jadi nggak boleh buru-buru kalau beli aset seperti ini ya Pak ya? Betul, dan jangan takut untuk tanya sama developernya, saya pinjam melihat sertifikat yang dimiliki oleh developer. Kalau developer ini menghalang-halangi atau tidak bersedia berarti? Ya silakan, masyarakat harus berhati-hati meskipun iming-imingnya sangat menarik. Termasuk harga yang murah. Betul. Itu ya. Nah, penting pemirsa karena memang disebutkan oleh Pak Rizky ya, langkah-langkah itu harus kita lakukan, tidak boleh terburu-buru melihat iming-iming harga murah karena takutnya Anda menjadi korban. Saya ke Pak Cecep, ketika memang akhirnya sudah menjadi korban Pak, gitu yang ditangani oleh Pak Cecep, apa langkahnya Pak untuk bisa mengawal ini mumpung ada kawalan juga dari Cahar Muji, udah mulai berkomunikasi juga dengan Wakil Bupati Sidoarjo misalnya. Dari secara hukum, gimana kekuatan untuk para korban ini? Selangkah yang pasti itu harusnya segera melaporkan ke polisi supaya tidak ada korban lain. Tidak ada korban lain. Nah, di polisi kalau memang nanti ternyata PT-nya itu atau pengembangnya seperti katakanlah Kurniawan Yuda Susanto ini niatnya baik ya kan, walaupun ini pidana umum, tapi ada restoratif justice. Sehingga mereka bisa didamaikan untuk dikembalikan seperti apa yang disarankan oleh Pak Armuji tadi. Beliau sudah menjalankan apa yang harusnya dilakukan oleh polisi, tapi sekarang ini beliau memediasi seperti itu. Dan ingat, seperti saya hanya menambah, seperti yang Kurniawan Yuda Susanto ini bahaya sekali orang, karena memakai nama, nggak tahu apakah itu saudaranya atau bukan, saya nggak tahu, tapi dia mencatat nama seorang anggota DPR RI bernama Adis Kadir. Katanya dia adalah ponakannya, keponakannya. Ini bahaya nih. Jangan-jangan kan di Komisi 3 itu. Jangan-jangan ini Polresta Sidoarjo ini takut karena membawa polisi. Nah ini saya dengar juga sudah ditanyakan oleh Pak Armuji, tapi saya nggak tahu ya. Dari klien saya mengatakan ini sudah ditanyakan oleh Pak Armuji. Dan ini keren sekali nih, Pak Armuji langsung telepon ke Pak Adis Kadir. Monggo silakan tanya gimana ceritanya kalau benar saya nggak tahu ya. Pak Armuji, karena memang kadang-kadang termasuk Pak Agus tadi kan juga membeli karena ada kepercayaan, termasuk juga ternyata pengembangnya orang-orang yang memang
kenal dengan kepala-kepala daerah misalnya, atau terkait dengan politik setempat misalnya. Tapi ternyata bermasalah juga. Cak Haji sendiri juga udah dengar ada backingan seperti ini, langkahnya seperti apa Cak Haji? Ya, begitu kemarin mereka menyampaikan, Pak, ini backingannya kuat. Di Indonesia saya kalau backingan, salah dihukum, dimana kalau mereka memang benar-benar nipu dan tidak bisa mempertanggungjawabkan akan diproses. Untuk Pak kuat tanggung tidak. Siapa? Nyebut dia. Pak Adis Kadir itu katanya sebagai omnya, dia itu sebagai ponakannya. Pak Adis Kadir ini kan sahabat saya di DPRD. Iya, saya nggak serantan, saya telepon aja, saya video call, telepon, Mas. Iki lo anak Kurniawan Yuda ini ponakan sampai anak kasus tanah. Oh enggak Cak, enggak, bukan itu. Namanya aja Kurnia Yuda itu kan bukan orang Makassar katanya. Saya ini marga Makassar nggak ada. Itu proses suruh proses. Jadi kita sampaikan kepada pihak Polrestabes, pihak Polda maupun Polres Sidoarjo, Kurnia Yuda ini tidak ada hubungan saudara atau darah dari Pak Adis Kadir. Pak Adis Kadir hari ini sudah merilis berita seperti itu. Ini kalau ada yang melapor ke kepolisian, segera diproses, Pak. Karena apa? Korbannya cukup banyak dan cukup menderita. Cukup banyak dan cukup menderita. Ini yang kita kasihani. Saya menolong itu, saya membuka rumah aspirasi itu gunanya ada penyaluran. Ada penyaluran, mereka bisa gimana kita bisa mencarikan jalan keluarnya. Ada kaitannya dengan Pak Adis Kadir aja tetap harus diproses, apalagi ini klaim sepihak begitu ya. Ternyata Pak Adis Kadir juga tidak mengiyakan bahwa itu adalah bagian dari keluarganya. Tapi Cak Haji sebagai ya tempat mengadu dari warga Surabaya, siap terus mengawal Cak Haji, karena biasanya ya tadi kasus-kasusnya kan sudah masuk ke kepolisian, tapi bertahun-tahun pun juga nggak progres gitu. Tenaganya harus lebih banyak nih Cak Haji. Ya, jadi begini, sebenarnya hal-hal semacam ini kan mungkin lapor ke sana kemari dianggap hal biasa, remeh-temeh. Kayak kasus ijazah itu kan remeh-temeh sebenarnya. Sudah lapor ke Disnaker, nggak ada penanganan. Tapi bagi saya orang kecil seperti ini, yang namanya misalkan ini nama ijazah, itu kan ditempuh 3 tahun. Itu sangat berharga bagi mereka. Makanya saya nangani secara serius. Begitu juga tanah. Tanah ini kan mungkin lapor ke sana kemari, ya sampai berapa tahunan nggak ada tindak lanjut. Ya sudah, saya dengan menggunakan media sosial saya, kekuatan saya tidak mencari pencitraan, tapi itu real orang mengadu dan minta tolong. Sejauh mana saya bisa melakukan pertolongan itu pada mereka, ya kadang-kadang orang itu bisa cepat, bisa lambat, dan mungkin belum bisa berhasil. Tapi kita kan berupaya terus, berkolaborasi terus dengan para pengacara, dengan para pihak-pihak kepolisian, termasuk dan Bu Mimi, ya? Dan termasuk kalau kita lintas wilayah, lintas sama Bu Mimi. Dan ini ada yang di Malang juga. Nanti saya telepon kepala daerah Malang. Pasuruan kemarin juga begitu, ada ijazah ditahan. Saya telepon kepala daerah, ini ada ijazah tahan Mas, tolong difasilitasi. Oh ya, nah, inilah gunanya kita bisa melakukan sebagai kepala daerah, terutama sebagai wakil kepala daerah. Ojo gegeran toh. Wakil kepala daerah gegeran karo kepala daerah, rebutannya nggak keren. Paling rebutan golek proyek. Itu nggak keren. Makanya kita harus pekerjaan yang membantu masyarakat seperti inilah yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih Cak Armuji. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Cak Haji ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kawalan-kawalan dari pihak pengacara juga membuat ini tidak terulang kembali, dan dari Ray juga bisa mengedukasi masyarakat ya Pak, supaya tidak menjadi korban. Pak Rizky terima kasih, Pak Cecep terima kasih, sekali lagi Pak Armuji juga terima kasih sudah bersama kami dalam bincang-bincang pemirsa. Dan sekali lagi waspada, yang sudah bermasalah saja juga masih berani untuk menawarkan. Tadi sudah ada Pak Agus yang sudah menceritakan bagaimana kronologis menjadi korban. Mudah-mudahan memang semuanya bisa diselesaikan, minimal apa yang sudah dibayarkan bisa kembali dan pelaku penipuan ini bisa mempertanggungjawabkannya secara hukum. Saya Disa Nugraha pamit, sampai jumpa dalam bincang-bincang. Selamat malam.